Oke, kita belajar tentang membuat komik digital. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan untuk tahapan dalam merancang storyline. Jadi yang harus dipersiapkan, yang pertama adalah judul dan topik pembelajaran. Kemudian, nama pembuat cerita, target pembaca, tujuan pembelajaran, nama tokoh, dan sinopsis. Gitu. Ini harus sudah kita tentukan terlebih dahulu, baru kita membuat storyline-nya atau dialog tiap adegan. Gitu. Di sini saya akan mencontohkan satu storyline. Ini salah satu storyline yang akan saya contohkan. Jadi di sini kita beri topik ya, komik fisika topik. Nah, topiknya itu jangan terlalu kompleks. Misalkan kita ingin membuat tentang tata surya. Tata surya itu luas topiknya. Bisa tentang planet-planetnya, tentang periodenya, rotasi, revolusi, seperti itu kan. Nah, kita pilih topik yang paling khusus gitu. Karena untuk tujuan komik ini kan materinya untuk materi yang singkat, bukan untuk materi yang terlalu kompleks gitu. Ya, di sini contohnya adalah akibat rotasi dan revolusi bumi. Ini tema dari komiknya nanti. Kemudian ini penulisnya, nanti ditulis. Kemudian target pembaca. Nah, kita juga harus melihat materi ini terdapat di kelas berapa, disesuaikan. Kadang ada materi yang di SMP ada, di SMA juga ada, tapi kita sesuaikan. Kalau kita membahasnya yang sederhana materinya, berarti itu untuk yang SMP. Kalau kita pembahasannya untuk yang lebih kompleks lagi, seperti menganalisis, kita sertakan rumus-rumusnya, itu target pembacanya untuk yang SMA. Karena materi SMP dan SMA kan ada beberapa yang sama di fisikanya ini. Nah, ini contohnya adalah target pembacanya kelas 3 SMP. Tujuan pembelajarannya ingin menanya berdasarkan rasa ingin tahu bagaimana sih proses terjadinya siang dan malam dan mengetahui akibat rotasi dan revolusi bumi pada bab tata surya. Jadi di sini jelas ya, materi utamanya itu tata surya, tapi topik yang dibahas hanya tentang akibat rotasi dan revolusi bumi. Jadi lebih spesifik lagi untuk topiknya. Nama tokohnya boleh 2, boleh 3, minimal 2 ya. Tejo dan Sabdo. Untuk tokoh ini tergantung oleh penulis ya. Ini namanya juga terserah yang mau ditulis namanya apa. Tejo, Sabdo boleh, Ana, Budi, Tina boleh. Itu tergantung pembuat atau penulis komiknya. Kemudian sinopsis atau deskripsi. Di sini yang ditulis adalah deskripsi singkat mengenai isi dari komiknya. Nggak usah percakapan semuanya, tapi intinya apa? Intinya misalkan Tejo dan Sabdo merupakan teman bermain di kampung halaman. Kemudian mereka membicarakan mengenai perbedaan antara siang dan malam. Itu terjadi karena adanya rotasi dan revolusi bumi. Udah seperti itu contohnya. Jadi intinya saja, mereka membicarakan apa sih di dalam komik ini. Kemudian, selanjutnya adalah bagan. Nah, ini adalah bagan storyline. Ini yang perlu kita tahu ya. Jadi di bagan storyline ini ada menu panel atau slide, kemudian storyline atau alur ceritanya, tokohnya atau siapa saja yang ada di panel itu, aset visual. Nah, di aset visual ini berisi dialognya apa dan fotonya. Nah, kemudian yang terakhir adalah keterangan atau narasi. Contohnya, pada panel pertama ini, Sabdo melihat pemandangan di langit. Oh, berarti nanti di situ ekspresi Sabdo sedang melihat ke langit, ekspresi mukanya. Nah, di panel 1 ini ada Tejo dan Sabdo, tokohnya ada 2. Nah, dialognya adalah Sabdo tuh berkata, "Jo, kenapa ya ada siang dan malam?" Seperti itu. Nah, Sabdo sambil melihat ke atas. Nah, di sini sedang aset visual. Aset visual itu yang tergambar di dalam panel 1.
foto dua tokoh tiduran di depan rumah Tejo, contohnya seperti itu. Tipe pengambilan gambar ini boleh ditulis, boleh tidak ya. Bird view misalkan. Keterangannya, nah keterangan itu nanti diisi caption di atas panel. Pada suatu ketika di depan rumah Tejo. Panel 2. Nah, dan seterusnya, caption itu boleh diisi, boleh tidak, karena caption itu hanya buat untuk keterangan tepat saja ya. Dan seterusnya di sini. Jadi harus berisi pertanyaan dan jawaban gitu. Jadi komunikasi antara dua orang atau lebih. Nah, ini contoh untuk storyline. Jadi nanti kita sebelum masuk untuk membuat komik dengan aplikasi, kita harus membuat storyline terlebih dahulu. Nanti yang tertulis ya ini cerita-cerita yang ada di storyline ini. Ini storyline itu memudahkan kita untuk membuat komik. Jadi ini kerangkanya gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat mengerjakan untuk membuat storyline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.